Kalau sosiologi, objek kajiannya struktur sosial dan proses sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada pertemuan yang kedua ini kita membicarakan tentang pengertian dan objek kajian daripada ilmu sosial. Pertama, perlu kita mempelajari terlebih dahulu apa sih yang dikatakan dengan ilmu. Ilmu yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu science. Nah, science itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti pengetahuan. Sedangkan scientia itu sendiri berasal dari kata kerja scire, yang artinya mempelajari ataupun mengetahui. Dampier pernah menjelaskan bahwa pada mulanya cakupan dari ilmu atau sains itu secara etimologis menuju pada pengetahuan semata-mata. Pengetahuan mengenai apa saja. Nah, pada pertimbangan selanjutnya, pengertian ilmu atau sains ini mengalami perluasan arti sehingga menuju pada segenap pengetahuan yang sistematis. Pemakaian yang luas daripada ilmu atau sains ini diteruskan dalam bahasa Jerman dengan istilah Wissenschaft yang berlaku terhadap kumpulan pengetahuan apapun yang teratur, termasuk di dalamnya adalah Naturwissenschaften yang mencakup ilmu-ilmu alam maupun Geisteswissenschaften, yaitu pengetahuan tentang kemanusiaan. Kemudian setelah kita mempelajari tentang ilmu, maka perlu diketahui tentang ilmu pengetahuan. Di sini, pengetahuan atau knowledge itu adalah sesuatu yang didapatkan begitu saja atau common sense dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika seorang nelayan ingin pergi melaut, maka kecenderungan mereka itu adalah menggunakan rasi bintang untuk penunjuk arah. Atau misalnya petuah-petuah yang ada dalam masyarakat Minang, misalnya gabak di hulu tandoka hujan, cewang di langit tandoka paneh, itu merupakan petunjuk-petunjuk bagi seseorang untuk mengetahui keadaan atau cuaca pada hari itu. Gabak di hulu berarti awan yang cukup tebal di daerah hulu itu mengindikasikan akan adanya hujan. Sementara cewang di langit tanda akan panas. Cewang itu kan mengidentifikasi atau mengarahkan pada awan tipis, berarti tidak akan mungkin hujan karena hari cerah. Nah, ini merupakan pengetahuan yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekacauan antara pengertian ilmu atau sains untuk pengetahuan atau knowledge, maka digunakanlah istilah untuk ilmu untuk ilmu pengetahuan. Yang dikatakan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri adalah sejumlah penafsiran diberikan terhadapnya. Yang pertama, ilmu pengetahuan itu dapat disamakan dengan pengertian dengan istilah Belanda wetenschap. Apabila diartikan secara demikian, berarti istilah pengetahuan itu mendapatkan isi pengertian yang seluas-luasnya karena mencakup segenap pengetahuan yang tersusun dan terkumpul secara sistematis. Kedua, dapat juga diartikan dengan istilah sains. Apabila orang menggunakan istilah sains, maka menurut kelazimannya yang termasuk di dalamnya hanyalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dapat pula dipakai untuk menunjuk pada suatu kumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai atau applied science. Dalam hal ini, orang seringkali menggunakan istilah dalam bahasa Inggris, disiplin. Dengan demikian, apabila ketiga pengertian itu dirangkum dalam istilah ilmu pengetahuan, maka pengertian di atas
meliputi 3 macam kategori, yaitu ilmu pengetahuan atau kefilsafatan atau filosofi, kemudian ilmu pengetahuan teoretik positivistik atau ilmu pengetahuan teoretik empirik, dan ilmu pengetahuan terapan atau disiplin. Ilmu pengetahuan kalau menurut Sujono adalah rangkaian dari akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan. Ada juga yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah suatu pengetahuan yang berdasarkan pada kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi. Kemudian lebih lanjut Sujono menganggap bahwa terbentuk dan tumbuhnya suatu ilmu pengetahuan adalah hasil karya-karya manusia, sehingga dirangkaikan dalam suatu batasan bahwa ilmu pengetahuan adalah karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang pengertian-pengertian yang didasarkan pada kenyataan dengan susunan yang sistematis, logis, dan metodis. Kalau secara umum, ilmu pengetahuan itu dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang ditujukan untuk memperoleh kebenaran ilmiah dan sedapat mungkin juga dapat digunakan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang merupakan pengertian jenis dari ilmu pengetahuan itu adalah sistem, sedangkan yang merupakan pengertian pembedanya ialah suatu kumpulan pengetahuan yang ditujukan untuk memperoleh kebenaran serta dapat mungkin juga meningkatkan kebahagiaan daripada umat manusia. Sehingga yang dinamakan ilmu pengetahuan itu bukan hanya pada yang dalam bahasa Inggris, yang pada umumnya disebut dengan menggunakan istilah sains, melainkan juga filsafat dan bahkan juga ideologi atau doktrin, sepanjang hal-hal yang terakhir ini merupakan sistem seperti yang dikatakan di atas. Ilmu pengetahuan itu memiliki ciri-ciri yang sistematis, logis, dan metodis. Di samping ciri-ciri tersebut, menurut Ralph Ross, terdapat ciri-ciri pokok lain dalam setiap ilmu pengetahuan. Yang pertama, dia bersifat rasional, yakni suatu aktivitas berpikir yang berdasarkan pada kenyataan yang logis, atau menurut logika seperti yang pernah diketengahkan oleh Aristoteles mengenai berpikir sesuai dengan silogisme. Kedua, dia empiris, yakni konklusi-konklusi berpikir harus berdasarkan pada pengamatan dan verifikasi daripada panca indera manusia. Yang ketiga, dia bersifat umum, yakni sebuah ilmu pengetahuan tidak bersifat individu, bersifat terbuka, dan dapat dipergunakan oleh siapa saja yang terjun di bidang penelitian ilmiah. Keempat, dia bersifat akumulatif, yakni ilmu pengetahuan yang sekarang merupakan hasil penambahan dan penyempurnaan dari hasil-hasil di masa lampau dan akan ditambah serta disempurnakan oleh penemuan-penemuan di masa mendatang. Nah, berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, metodis, empiris, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, sumber ilmu. Apa yang dikatakan dengan sumber ilmu? Nah, sumber ilmu itu adalah filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata dengan kata falsafah, bahasa Arab, filosofi, bahasa Inggris, filosofia, bahasa Latin, dan filosofi dalam bahasa Jerman, Belanda, maupun Prancis. Nah, semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani, filosofia, yang terdiri dari kata philen, yang berarti mencintai, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Jadi, apabila istilah filsafat mengacu pada kata philen dan sophos, berarti dia mencintai hal-hal yang bersifat kebijaksanaan. Dan apabila juga diartikan dengan philos yang berarti teman, sophia yang berarti kebijaksanaan, berarti dia dapat diartikan dengan teman kebijaksanaan, atau kebijaksanaan dimaksudkan sebagai kata benda. Sementara ilmu atau sains didasarkan pada filsafat.
Nah, filsafat atau ilmu pengetahuan kefilsafatan itu mempunyai kedudukan sebagai induk dari segenap ilmu pengetahuan yang ada. Segenap ilmu pengetahuan yang ada, pemersatu segenap ilmu pengetahuan yang ada. Kemudian, hakikat daripada ilmu. Hakikat ilmu itu ada 3. Pertama, ontologi, yakni apa yang dikaji oleh pengetahuan tersebut. Nah, ontologi itu mempersoalkan pada objek kajian atau telaah daripada ilmu. Sementara yang keduanya, epistemologi itu membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Sedangkan yang ketiga, aksiologi membicarakan tentang untuk apa pengetahuan tersebut dipergunakan. Nah, 3 hal ini, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu adalah hakikat daripada ilmu. Nah, kemudian cabang-cabang daripada ilmu. Cabang-cabang daripada ilmu itu dikelompokkan secara umum pada 3 kelompok. Yang pertama, natural science, ilmu-ilmu alam, yakni ilmu-ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam, baik yang hayati maupun tidak hayati. Yang termasuk ke dalam kelompok ilmu alam ini adalah biologi, kimia, fisika, dan segala macamnya. Yang kedua itu adalah ilmu sosial atau social science, yaitu dia mempelajari ilmu yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu kehidupan sosial. Nah, termasuk dalam kehidupan sosial ini adalah antropologi, sejarah, politik, hukum, dan segala macamnya. Yang ketiga itu adalah ilmu humaniora, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari manifestasi-manifestasi spiritual dari kehidupan bersama manusia, termasuk ke dalam kelompok ini antara lain sastra, bahasa, filsafat, seni, dan segala macamnya. Jadi di samping pengelompokan tersebut, ada juga yang mengelompokkan ilmu pengetahuan itu dalam 2 kelompok, sebagaimana yang dikemukakan oleh Windelband dan Rickert. Yang pertama itu adalah natural science, yang kedua ini adalah ilmu humaniora. Dalam pengelompokan Windelband ini, social science itu dimasukkan ke dalam kelompok humaniora. Tapi pengelompokan ini tidak umum dan tidak banyak pengikutnya. Di samping itu, pengelompokan yang didasarkan pada sasaran penelitiannya seperti tersebut di atas, terdapat pula pengelompokan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengamalannya. Pengelompokan itu terdiri atas yang pertama, pure science, ilmu pengetahuan teoritis, yaitu ilmu yang dipelajari untuk pengembangan konsep dan teori. Maka di sini yang termasuk dalam kategori ilmunya adalah kimia, biologi, fisika, ekonomi, astronomi, matematika, psikologi, dan segala macamnya. Yang kedua adalah applied science, yaitu ilmu pengetahuan praktis, yakni ilmu yang dipraktekkan untuk kehidupan sosial. Contohnya adalah kedokteran, akuntansi, pendidikan, hukum, politik, dan segala macamnya. Wilhelm Dilthey membagi ilmu pengetahuan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok ilmu alam, Naturwissenschaften, yakni berkenaan dengan peristiwa-peristiwa alam yang semata-mata bersifat bendawi dan tidak memiliki kesadaran dan cirinya yang tetap bisa dideterminasi dengan hukum-hukum universal. Kedua, menggunakan metode Ekleren, itu penjelasan secara kausal, sebab akibat. Yang kelompok yang kedua itu adalah kelompok ilmu manusia, Geisteswissenschaften, di mana ciri-cirinya itu manusia sebagai subjek, bukan objek, mestilah berbentuk unik. Yang kedua, individu yang hanya mungkin ditangani oleh metode Verstehen, karena di samping memiliki dimensi fisik, juga terdapat dimensi moral atau inner reality. Kemudian cabang-cabang daripada ilmu, yakni ilmu alam yang pertama, yang kedua ilmu sosial, dan ketiga ilmu humaniora. Ilmu alam itu adalah ilmu dari ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam, baik yang hayati maupun yang tidak hayati. Sementara ilmu sosial adalah
ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama. Sementara ilmu humaniora itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manifestasi spiritual dan kehidupan bersama manusia. Tadi sudah dikatakan contohnya yang terkategorisasi dari ilmu alam itu adalah fisika, kimia, astronomi, ilmu bumi, sementara yang termasuk dalam ilmu sosial itu contohnya adalah antropologi, psikologi, ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan sejarah sosial. Kemudian ilmu humaniora yang termasuk ke dalamnya adalah seni, filsafat, bahasa, dan agama. Untuk menentukan apakah suatu disiplin ilmu pengetahuan itu masuk dalam ruang lingkup ilmu sosial atau tidak, memang tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini terjadi di berbagai negara termasuk di Amerika Serikat, di mana pada masa itu, tepatnya pada tahun 1940, Stuart Case melakukan studi untuk mengetahui pandangan masyarakat Amerika tentang disiplin ilmu yang dianggap berada di bawah payung ilmu sosial. Sejumlah kuesioner diedarkan untuk menjawab masalah tersebut. Jawaban responden cukup variatif, namun sebagian responden memberikan jawaban yang mengarah pada 6 disiplin ilmu yang dapat dianggap termasuk dalam payung ilmu sosial, yaitu antropologi budaya, psikologi sosial, sosiologi, ekonomi, dan politik sains. Dalam kuesioner yang diedarkan oleh Stuart Case ini, sejumlah responden menyebutkan pula bahwa ilmu sejarah termasuk dalam kategori ilmu sosial. Namun, ilmu tersebut dipandang lebih dekat dengan disiplin ilmu politik. Ilmu ekonomi juga termasuk ke dalam ilmu sosial, terutama yang berhubungan dengan subdisiplin ekonomi politik. Sejumlah responden yang ditelitinya juga menyebutkan subdisiplin demografi, linguistik, geografi manusia, administrasi publik, dan hukum sebagai ilmu yang berada di bawah ilmu sosial. Sementara Brown menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam paket ilmu sosial itu adalah sosiologi, antropologi, ekonomi, sejarah, demografi, ilmu politik, dan psikologi. Oleh karena itu, perlu juga diketahui oleh kita semua apa yang dikatakan dengan ilmu sosial tersebut. Istilah sosial atau sosial dalam bahasa Inggris kan pada awalnya menunjuk pada objeknya, yaitu masyarakat. Ilmu sosial merupakan ilmu yang empiris yang mempelajari tentang manusia dalam segala aspek hidupnya. Dalam hal ini, Kenzie berpendapat bahwa ilmu sosial itu adalah studi tentang struktur dan hubungan manusia dalam kelompok, yaitu interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan dengan lingkungannya. Sementara itu, Syairin menjelaskan bahwa ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, tak dapat dihindari bahwa dalam perkembangannya kemudian berbagai spesialisasi dalam disiplin ilmu sosial tumbuh dan meningkat jumlahnya mengiringi perkembangan minat studi sosial di universitas, seperti disiplin ilmu komunikasi, studi gender, ilmu perbandingan agama, dan sebagainya. Lintas disiplin dengan ilmu eksak juga tumbuh mengikuti perkembangan minat tersebut, seperti subdisiplin ilmu kesehatan masyarakat, ilmu ekonomi pertanian, dan sebagainya. Ilmu-ilmu sosial sebenarnya merupakan aneka cara bagaimana suatu masyarakat menelaah dirinya melalui pementingan aspek yang khas. Dengan demikian, aspek-aspek seperti hubungan antar manusia, cara mengetahui kebutuhan materi, hubungan timbal balik dengan alam, ciptaan akal budinya, norma, dan tata tertib perilaku berturut-turut melahirkan spesialisasi dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, dan hukum. Nah, untuk objek kajian daripada ilmu sosial itu secara umum adalah masyarakat atau realitas yang multidimensi. Sebagaimana kita lihat pada grafik berikut ini. Disiplin ilmu sosial seperti ilmu sejarah misalnya, dia objek kajiannya yang khusus itu adalah mempelajari tentang masa lalu. Sementara ilmu ekonomi objek kajiannya adalah tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau sosiologi, objek kajiannya struktur sosial dan proses sosial. Ilmu politik, dia berbicara tentang kekuasaan dan negara. Antropologi,
dia berbicara tentang manusia dan kebudayaan. Sementara geografi, manusia dan lingkungan. Psikologi sosial, dia berbicara tentang individu dalam kelompok. Ilmu hukum, dia berbicara tentang aturan dan norma. Oke, para mahasiswa semuanya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Demikian dulu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.